Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desiawati dari program studi pendidikan guru pendidikan anak usia dini dengan nomor induk mahasiswa 06045210012. Di sini saya akan membawakan artikel nomor 13 mengenai studi dalam bidang Islam dan sains. Ziawin Sadar menggambarkan sifat ilmu pengetahuan Islam ke dalam 4 aliran pemikiran, yaitu mazhab pemikiran Sayyid Hussein Nasr, mazhab CSOS atau Masdi Aligarh, paham positivis, realis, universalis, objektivis, bebas nilai, dan mazhab Ijmali atau Ijmalisme. Pandangan intelektual yang dikembangkan oleh Sayyid Hussein Nasr, seorang cendekiawan muslim terkenal yang dikenal di bidang filsafat Islam, tasawuf, ekologi, dan studi agama. Berikut adalah penjelasan lebih rincinya. Mazhab pemikiran. Istilah ini mengacu pada pendekatan aliran berpikir yang memiliki ciri khas tertentu. Dalam konteks ini, mazhab tidak merujuk pada hukum fikih, melainkan pada aliran intelektual atau filsafat. Pemikiran ini mencakup pandangan dunia atau worldview, kerangka epistemologi, nilai-nilai spiritual, dan pendekatan terhadap berbagai isu kontemporer. Sayyid Hussein Nasr dengan latar belakang, Sayyid Hussein Nasr adalah seorang filsuf dan cendekiawan asal Iran yang banyak menulis dalam bahasa Inggris. Beliau dikenal sebagai salah satu tokoh terkemuka dalam tradisi filsafat Islam dan kajian peradaban. Fokus pemikiran beliau. Yang pertama, tradisionalisme. Nasr merupakan tokoh yang mengusung traditionalist school, yaitu aliran yang menekankan pentingnya hikmah abadi atau perennial wisdom yang ada dalam semua tradisi agama yang otentik. Yang kedua, spiritual Islam, yang menyoroti pentingnya tasawuf atau mistimisme Islam dalam menghidupkan kembali nilai-nilai spiritual dan moral. Yang ketiga, ekologi Islam. Nasr adalah salah satu pemikir muslim pertama yang membahas isu-isu lingkungan dari perspektif Islam, menekankan hubungan harmoni antara manusia dan alam berdasarkan ajaran tauhid. Yang keempat, kritik modernitas. Ia sering mengkritik modernitas yang dianggapnya materialistik dan reduksionis, serta menyerukan kembali kepada nilai-nilai tradisional yang mengedepankan spiritualitas. Kalimat tersebut menandakan bahwa ide-ide yang digagas oleh Sayyid Hussein Nasr membentuk suatu aliran atau pendekatan intelektual tertentu yang khas, yang banyak berpengaruh dalam diskusi mengenai agama, filsafat, dan isu-isu kontemporer lainnya. Mazhab atau aliran pemikiran berkembang di kota Aligarh, India, yang terkait dengan institusi akademik atau gerakan intelektual tertentu. Untuk memahami kalimat ini, kita perlu menganalisis istilah yang digunakan. Yang pertama, CSOS atau Center for Study of Society and Scholarism. Penjelasannya yaitu CSOS kemungkinan mengacu pada Center for Study of Society and Scholarism, sebuah lembaga atau massa pemikiran yang fokus pada studi tentang masyarakat, sekularisme, dan agama, terutama di konteks India. Aligarh yang terkenal sebagai pusat intelektual Islam bisa menjadi tempat di mana ide-ide ini dipelajari atau didiskusikan. Kaitannya dengan Aligarh yaitu, jika ini terkait Aligarh CSOS, mungkin menunjukkan bagaimana para akademisi atau pemikir di Aligarh mendalami tema-tema seperti hubungan agama dan sekularisme, pluralisme, dan modernitas. MAAS, Modern Aligarh Approach School. MAAS dapat merujuk pada Modern Aligarh Approach School, sebuah istilah untuk mendeskripsikan pendekatan modernis yang berkembang dari pemikiran Sir Syed Ahmad Khan, pendiri Aligarh Muslim University atau AMU. Cara pemikirannya yaitu menekankan modernisasi umat Islam melalui pendidikan modern, memadukan nilai-nilai tradisional Islam dengan ilmu pengetahuan Barat, mendorong reformasi sosial dan toleransi antaragama. Selanjutnya, AAS terkaitan dengan gerakan modernis Islam yang berusaha menjawab tantangan kolonialisme dan modernitas di abad ke-19 dan 20. Ada bagian atas. Ada merupakan kota di India yang dikenal sebagai pusat pendidikan dan intelektual muslim, terutama melalui Aligarh Muslim University. Di Aligarh berbagai aliran pemikiran berkembang, termasuk reformisme Islam, modernisme,
dan diskusi tentang sekularisme serta hubungan agama dan sains. Kesimpulannya, kalimat mazhab CSOS atau MAAS di Aligarh menunjukkan dua mazhab atau pendekatan intelektual yang berkembang di lingkungan akademik intelektual Aligarh. CSOS mungkin terkait dengan studi tentang masyarakat dan sekularisme, sedangkan MAAS lebih erat dengan pendekatan modernis yang diusung oleh Sir Syed Makan melalui gerakan Aligarh. Serangkaian prinsip atau pendekatan epistemologi dan filsafat yang sering digunakan dalam konteks ilmu pengetahuan atau kajian ilmiah. Berikut adalah penjelasan rinci dari setiap istilah dalam frasa tersebut. Positivisme. Maknanya yaitu positivisme adalah aliran filsafat yang menekankan bahwa pengetahuan yang sahih hanya bisa diperoleh melalui pengalaman empiris dan metode ilmiah. Ciri utamanya yaitu fokus pada fakta yang dapat diobservasi, penolakan terhadap spekulasi, metafisik, atau teologis, mengutamakan eksperimen dan verifikasi. Relevansinya dalam pendekatan ini, pengetahuan harus didasarkan pada data yang konkret dan terukur. Lalu realis. Maknanya realisme adalah pandangan bahwa dunia eksternal atau realitas objektif pada secara independen dari persepsi manusia. Ciri utamanya yaitu mengakui bahwa realitas fisik atau material adalah nyata dan dapat diketahui, bertentangan dengan idealisme yang menganggap realitas sepenuhnya bergantung pada pikiran. Relevansinya dalam kerangka realis, penelitian bertujuan untuk memahami realitas bagaimana adanya, bukan sekedar interpretasi subjektif. Lalu universalis. Universalisme adalah pandangan bahwa prinsip-prinsip tertentu bersifat universal, berlaku di mana saja dan kapan saja, tanpa tergantung pada konteks budaya atau sejarah. Ciri utamanya yaitu menekankan hukum atau aturan universal. Contohnya, hukum gravitasi berlaku di seluruh dunia, terlepas dari budaya atau keyakinan. Relevansinya dalam paham ini, kebenaran ilmiah dianggap memiliki sifat universal. Lalu objektivis. Maknanya yaitu objektivisme adalah pandangan bahwa kebenaran bersifat objektif, tidak dipengaruhi oleh bias, emosi, atau pandangan subjektif individu. Ciri utamanya, penelitian harus bebas dari pandangan pribadi atau nilai-nilai tertentu. Penekanan pada metode ilmiah yang sistematis untuk mencapai objektivitas. Relevansinya dalam paham ini, peneliti harus menjaga jarak dari subjektivitas agar hasilnya dapat percaya. Lalu yang terakhir yaitu beban nilai. Maknanya, beban nilai atau value free adalah konsep bahwa penelitian ilmiah atau analisis harus dilakukan tanpa campur tangan nilai-nilai pribadi, moral, atau ideologi. Ciri utamanya menghindari bias subjektif, hanya fokus pada fakta tanpa mengaitkannya dengan etika atau nilai-nilai tertentu. Relevansinya, dalam pendekatan ini, ilmu dianggap netral dan peneliti harus memastikan bahwa nilai-nilai mereka tidak mempengaruhi proses atau hasil penelitian. Jadi, kalimat positivis, realis, universalis, objektivis, dan bebas nilai menggambarkan pendekatan ilmiah yang berbasis pada fakta empiris atau positivis, mencari pemahaman tentang realitas objektif atau realis, berlaku secara universal tanpa konteks tertentu atau universalis, mengedepankan objektivitas tanpa bias individu atau objektivis, tidak dipengaruhi oleh nilai-nilai moral, sosial, atau politik, yaitu bebas nilai. Pendekatan ini sering digunakan dalam ilmu alam atau sosial yang mengutamakan metode ilmiah untuk menghasilkan pengetahuan yang dapat diuji dan diterima secara luas. Namun pendekatan ini juga sering dikritik karena dianggap terlalu menyederhanakan kompleksitas manusia dan masyarakat. Suatu pendekatan atau aliran pemikiran yang didasarkan pada konsep ijmal. Dan bahasa ijmal berarti ringkasan atau keseluruhan. Berikut adalah penjelasan rinci terkait istilah ini. Makna ijmal dalam konteks umum. Dalam bahasa, ijmal berasal dari akar kata Arab jamal yang berarti menyimpulkan atau merangkum. Definisinya, ijmal adalah pendekatan yang lebih mengutamakan pemahaman keseluruhan atau gambaran umum daripada rincian atau spesifikasi. Dalam pemikiran, konsep ijmal menekankan intuisi kesatuan atau pandangan holistik daripada analisis yang terfragmentasi. Mazhab ijmal atau ijmalisme
adalah suatu aliran atau pendekatan yang berfokus pada pemahaman secara menyeluruh, intuitif, dan global, sebelum beralih pada rincian dan analisis. Pendekatan ini sering ditemukan dalam bidang filsafat, teologi, atau ilmu pengetahuan tertentu. Ciri-cirinya holistik, memahami sesuatu dalam kerangka besar atau dalam konteks keseluruhan. Intuitif, menggunakan intuisi sebagai sanad utama untuk memahami sesuatu, bukan hanya melalui metode analisis atau rasional. Kesederhanaan, menghindari kerumitan atau perincian yang berlebihan. Kontras dengan tafsil atau detail. Ijmalisme sering dibandingkan dengan tafsil atau lebih mengutamakan analisis rinci dan spesifikasi. Relevansinya mazhab ijmali dalam teologi, dalam pemikiran Islam, ijmal sering digunakan dalam memahami dasar-dasar iman atau prinsip-prinsip agama secara global sebelum membahas rincian seperti fikih atau akidah mendalam. Dalam filsafat, pendekatan ijmalis dapat digunakan untuk memahami konsep-konsep besar seperti kebenaran, keberadaan, atau realitas secara intuitif sebelum menguraikannya secara terperinci. Dalam ilmu sosial, ijmalisme dapat digunakan untuk memahami masyarakat atau budaya dalam gambaran besar sebelum meneliti elemen-elemen spesifik lainnya. Kelebihan dan kekurangan dari ijmalisme. Kelebihannya yaitu memberikan pemahaman awal yang mudah diterima, lalu dapat menekankan intuisi yang seringkali berguna dalam memahami masalah kompleks, juga menciptakan kerangka besar yang membantu dalam analisis lebih lanjut. Kekurangannya bisa dianggap terlalu sederhana atau tidak cukup mendalam, dan berpotensi mengabaikan detail penting yang mungkin mempengaruhi pemahaman keseluruhan. Jadi, mazhab ijmali atau ijmalisme yaitu pendekatan yang menekankan pemahaman secara global dan intuitif sebelum masuk ke detail. Pendekatan ini digunakan dalam berbagai aspek filsafat, teologi, dan sosial untuk memberikan gambaran besar analisis Islamisme berfungsi sebagai cara memahami dasar dan prinsip agama sederhana dan menyeluruh. Implementasi dan tantangan. Inisiatif untuk memperkenalkan Islam telah dilakukan oleh institusi akademik Islam di Cambridge, Inggris, dan Asasi di Malaysia. Tantangan meliputi kebutuhan penyelarasan kurikulum pendidikan dengan nilai-nilai Islam dan keterbatasan dalam menyatukan ulama tradisional dengan modern. Mazhab pemikiran dalam Islam. Mazhab Sayyid Hussein Nazar mengutamakan pandangan kosmologi akrab, metode sofistik dalam memperoleh pengetahuan. Mazhab Naqib al-Attas menekankan islamisasi ilmu pengetahuan berdasarkan tafsir Al-Quran yang analitis, menghindari pandangan bahwa alam sepenuhnya sakral atau profan. Mazhab Ismail Faruqi fokus pada islamisasi pengetahuan dengan sintesis kritis terhadap ilmu sekuler. Mazhab CSOS, Center for Study on Science, menawarkan metodologi yang menggabungkan etika, filsafat Islam, dan pengetahuan yang relevan. Mazhab Ijmali ditekankan oleh Ziauddin Sardar. Mazhab ini memandang perlunya rekonstruksi kritis sains Islam berdasarkan nilai-nilai Quran. Implementasi di berbagai wilayah, yaitu di Malaysia, Asasi mempromosikan sains Islam melalui kurikulum dan penerbitan ilmiah. Pada organisasi internasional, berfokus pada transfer teknologi barat ke muslim tanpa membatasi Islam. Kesimpulannya yaitu ulama menggunakan pesan berbeda untuk membangun sains Islam. Namun, perlu penyempurnaan dalam metodologi operasional untuk menghasilkan ilmu yang relevan dan Islami. Demikian video presentasi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.